Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah malam pertama kami tak pernah terjadi karena dia masih simpan perawan untuk perempuan lain. Aku masih ingat tanggalnya. Hari Sabtu, bulan Syawal. Langit sore menggantungkan matahari seperti lampu gantung di ujung pelaminan. Angin pelan membelai, rambutku yang disanggul rapi. Di sampingku, Fardan tersenyum. Senyum yang dulu ku percaya mampu menjaga hatiku seumur hidup. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap dengan jas krem gading yang senada dengan kebayaku. Semua orang menyebut kami pasangan yang serasi. Rezeki anak baik, kata ibuku sambil mengusap punggung tanganku. Lihat, kamu dapat suami mapan, sopan, dan penuh tanggung jawab. Aku mengangguk sambil menahan air mata haru. Mungkin karena lelah, mungkin karena bahagia, mungkin karena campuran keduanya yang meletup begitu saja di dalam dada. Orang-orang menyanyi, tertawa, dan berfoto. Ayahku mengangguk kepada Fardan seolah menyerahkan dunia anak perempuannya pada bahu lelaki itu. Dan Fardan membalas dengan hormat. Aku percaya semua itu tulus. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan bunga-bunga mulai layu di meja-meja, kami masuk ke kamar pengantin. Lampu temaram, spray baru beraroma lavender. Tapi Fardan hanya duduk di pinggir ranjang, membuka dasinya, lalu menarik napas panjang. Aku capek banget, Nay. Maaf ya, kita tidur dulu aja malam ini. Aku tersenyum. Iya, aku juga capek. Mungkin ini bukan tentang malam pertama, tapi hari pertama kita jadi satu. Dia mengangguk, lalu berbaring membelakangi aku. Tidak ada genggaman, tidak ada pelukan. Tapi aku mencoba memaklumi. Lelah bisa merampas hasrat, dan mungkin ia hanya butuh istirahat. Seminggu kemudian, aku masih menunggu. Kami tidur satu ranjang, tapi terasa seperti dua dunia. Ia bangun lebih pagi dari aku, sering pulang larut malam, dan setiap kali kutanya apakah ada yang mengganggunya, ia hanya menjawab, semua baik-baik saja. Aku mulai merawat rumah yang kami tempati. Rumah mungil dengan dinding berwarna putih tulang, dan jendela-jendela yang menghadap taman kecil. Setiap pagi aku menyiram bunga, menyapu dedaunan yang gugur di teras, dan memasak sarapan. Tapi Fardan jarang menyentuh makananku. Kadang aku berdiri di dapur, memandangi piring yang tetap utuh setelah ia pergi bekerja. Aku bertanya dalam hati, apa aku kurang sesuatu? Tapi aku menepis itu. Katanya, rumah tangga adalah tentang proses menyesuaikan dua kepala, dua hati, dua cara hidup. Tetanggaku, Bu Rima, sering menyapa. Mbak Naila, senang ya, baru nikah, muka kamu bersinar terus. Aku hanya bisa tersenyum. Karena untuk menjawab jujur, aku tak tahu apa yang bersinar dari wajah yang lebih sering diam, menahan pertanyaan. Malam-malam kami tak pernah berubah. Ia pulang, mandi, kadang makan, lalu tidur. Sekali waktu ia mencium keningku sebelum tidur, tapi hanya itu. Tidak lebih. Seolah aku ini adik jauh yang dititipkan untuk dijaga, bukan istri yang halal. Aku masih menyimpan kebaya pengantinku di lemari, tergantung rapi dengan harapan-harapan kecil yang kuletakkan di sela lipatan lengan. Sesekali aku menyentuh kain itu, mengingat hari ketika semua mata menatapku, seolah aku perempuan paling beruntung di dunia. Padahal mereka tak tahu, aku hanya perempuan yang terus menunggu waktu disentuh, dikenali, dicintai sepenuhnya. Suatu malam aku mencoba bicara. Fardan, aku boleh jujur? Ia menoleh tapi tak sepenuhnya menatapku. Boleh. Ada apa? Apa aku pernah salah? Dia mengernyit. Kenapa tanya gitu? Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu belum pernah benar-benar menganggapku sebagai istrimu? Ia diam cukup lama, lalu menjawab, bukan begitu, Nay. Aku cuma belum siap. Banyak yang belum selesai di pikiranku. Aku ingin bertanya lebih jauh.
Tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Dan aku terlalu takut mendengarkan sesuatu yang mungkin akan menyakitiku. Aku memilih diam. Karena kupikir cinta akan datang perlahan. Karena semua pernikahan memang butuh waktu, bukan? Tapi malam-malam itu semakin sunyi. Dan dari hari ke hari, rasa lelah di hatiku tidak lagi berasal dari pekerjaan rumah, melainkan dari harapan yang tak pernah dijemput kenyataan. Di malam pernikahan kami, aku hanya ingin jadi perempuan yang dicintai sepenuhnya. Tapi bahkan untuk disentuh pun, aku harus menunggu. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari pernikahan yang hanya tampak indah di luar. Dan aku belum tahu bahwa di tempat lain, ada perempuan lain yang telah dipeluk lebih dulu. Aku belum tahu bahwa di tempat lain ada perempuan lain yang telah dipeluk lebih dulu. Dan mungkin surat yang datang pagi itu adalah pintu pertama menuju luka yang tak pernah kusangka. Tumpukan surat ada di meja kecil dekat pintu masuk. Biasanya hanya tagihan listrik, selebaran toko, atau brosur makanan cepat saji. Tapi amplop coklat besar itu berbeda, berat, resmi. Ada stempel sekolah di sudut kanan atas. Aku membukanya pelan, hanya karena rasa ingin tahu. Ibu Rani Octavia, Fardan, mohon kehadiran wali siswa kelas B3 dalam rapat tahunan. Mataku berhenti di nama itu. Rani Octavia Fardan? Kupikir itu hanya kebetulan. Dunia ini penuh orang bernama sama, bukan? Tapi, nama belakang yang digunakan? Fardan bukan nama umum, dan lebih aneh lagi. Surat itu dikirim ke alamat rumah kami. Aku membawa surat itu ke dapur. Kulempar. Pelan di atas meja makan, duduk, dan menatapnya selama 5 menit penuh. Lalu kukirim pesan singkat. Mas, ini ada surat dari sekolah, untuk nama Rani Octavia Fardan. Siapa ya dia? Ia membalas cepat. Fardan. Oh, keponakanku. Anak kakak dari ibuku, mungkin numpang alamat. Aku tidak langsung membalas. Mungkin karena sebagian hatiku belum benar-benar percaya. Malam itu, aku memberanikan diri menyinggungnya lagi saat makan malam. Mas, keponakanmu sekolahnya di mana? Tanyaku hati-hati sambil menuang sayur. Fardan mengangkat bahu, menyuap nasi, lalu menjawab tanpa menatap. Aku nggak terlalu ngikutin sih. Jarang komunikasi juga. Aku mengangguk perlahan. Tapi dalam hati, jawabannya menimbulkan lebih banyak tanda tanya daripada kepastian. Di malam yang sama, aku terbangun karena haus. Fardan belum pulang. Ponselnya tertinggal di ruang tamu dan di layar, muncul notifikasi yang membuat nafasku tercekat. Rani, sayangku, anak kita dapat nilai sempurna hari ini. Tanganku bergetar, nafasku pendek, tapi aku tidak membuka pesannya. Aku hanya duduk di sofa, lama, menatap layar yang perlahan mati, lalu nyala lagi saat pesan kedua masuk. Kapan? Kamu bisa datang? Dia ingin pelukan ayahnya. Pelan-pelan, aku berdiri dan menaruh ponselnya kembali di atas meja. Tidak. Aku bukan detektif. Aku hanya perempuan yang mulai sadar bahwa cintanya sedang diuji antara menunggu atau meninggalkan. Fardan pulang jam 1 dini hari. Ia mencium keningku pelan, mengira aku tidur. Tapi aku tidak bergerak. Bahkan napasku pun kutahan. Aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya dicium oleh lelaki yang mungkin sedang mencium perempuan lain dalam hatinya. Esok harinya, aku menyetrika bajunya seperti biasa. Memasak seperti biasa. Membersihkan lantai seperti biasa. Tapi ada yang tidak lagi biasa di dalam dadaku. Ada sesuatu yang retak, pelan-pelan, seperti kaca yang mulai retak dari tengah. Tak terlihat langsung pecah, tapi kamu tahu. Waktunya hanya tinggal menunggu. Sore harinya, aku menelepon sahabatku, Shinta. Shin, kataku pelan. Kalau suamimu dapat surat dari sekolah atas nama perempuan lain yang pakai nama belakangnya, kamu akan curiga? Suara Shinta terdengar berhenti sejenak sebelum menjawab. Bukan curiga, Nai. Aku akan tanya baik-baik. Tapi kalau jawabannya berputar-putar, itu biasanya bukan angin. Itu badai yang ditutupi kabut. Aku diam. Memandangi surat yang masih ada di sudut meja,
Nei? Tanya Shinta. Kamu kuat? Aku menutup mata. Belum tahu, tapi aku ingin tahu dulu. Sebenarnya siapa aku buat dia? Kami menikah, tapi bahkan untuk disentuh pun aku harus menunggu. Dan kini aku bertanya, bukan hanya tentang kenapa, tapi untuk siapa ia menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai menyusun satu pertanyaan penting yang akan mengubah seluruh hidupku. Apa aku hanya nama di KTP-nya, sementara hatinya tertulis atas nama orang lain? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai menyusun satu pertanyaan penting yang akan mengubah seluruh hidupku. Apa aku hanya nama di KTP-nya, sementara hatinya tertulis atas nama orang lain? Pertanyaan itu tidak langsung. Ku jawab. Seperti orang yang kehilangan arah, aku memilih duduk diam berjam-jam di ruang tamu, menatap langit-langit rumah yang dulu kupikir akan jadi langit perlindungan cinta. 3 hari setelah itu, Fardan pamit untuk dinas keluar kota. Ia membawa koper kecil dan menjanjikan akan pulang di hari Jumat. Jaga kesehatan, ya, jangan begadang, katanya sambil mencium keningku cepat. Aku hanya tersenyum kecil. Di dadaku, bukan rindu yang tumbuh, tapi ketakutan yang perlahan-lahan mulai punya bentuk. Hari itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menghabiskan waktu merapikan lemari, menyapu kamar kerja Fardan, hingga akhirnya aku duduk di kursinya. Di sana, laptopnya masih menyala. Tak terkunci. Aku tahu, ini bukan tentang mengintip, tapi tentang mencari jawaban yang tak pernah diberikan dengan jujur. Jemariku gemetar saat menyentuh touchpad. Folder demi folder ku telusuri, hingga mataku tertahan pada satu folder yang dinamai Langit, ditulis kecil, sendirian, tanpa embel-embel angka. Klik. Butuh waktu beberapa detik untuk membuka. Dan saat folder itu terbuka, mataku berhenti pada foto pertama, Fardan. Berdiri bersisian dengan seorang perempuan. Memakai baju pengantin adat Jawa, latar belakang taman bergaya kolonial. Mereka tampak serasi, saling menatap dengan senyum yang tidak pernah kudapat. Foto berikutnya lebih menusuk, mereka berpegangan tangan dengan tulisan di backdrop, Rani and Fardan menuju halal, tanganku gemetar. Aku menutup folder itu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Aku membuka kembali. Di bagian dalam, ada file dokumen berjudul Rencana Pernikahan Siri 2020. Aku berhenti di sana, tak sanggup membaca, aku tak menangis. Air mata terasa mahal saat luka terlalu dalam. Aku hanya duduk diam, menatap layar yang perlahan kembali meredup. Dan dalam gelap cahaya monitor itu, aku tahu satu hal, aku bukan yang pertama, bukan pula yang utama. Aku hanya yang ditampilkan. Sementara ia sudah menyembunyikan satu dunia lain di balik namaku. Malamnya aku tidak tidur. Ku peluk selimut sendirian, tapi rasanya seperti memeluk kehampaan. Pikiran terus memutar-mutar satu kalimat yang kudengar dari ibuku dulu saat aku masih gadis. Jangan nikah karena ingin terlihat bahagia, tapi karena benar-benar dicintai. Besoknya aku duduk di meja makan sendirian, tidak memasak, tidak menyalakan TV. Hanya menatap jam dinding yang berdetak pelan, seolah ikut menghitung berapa lama aku bertahan sebagai istri yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dipilih. Siangnya, aku menghubungi Shinta. Kukirim satu foto dari folder itu. Tak perlu penjelasan panjang. Dia membalas cepat. Shinta, Nay, kamu harus tenang, tapi kamu juga harus tahu kamu berhak bahagia. Kamu berhak memilih apa yang menyelamatkan hatimu. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Sore hari, aku mengunci kamar dan menulis satu paragraf di jurnal kecilku. Aku tak marah, hanya kecewa karena telah mempercayai cinta yang ternyata sudah selesai sebelum aku sempat mulai. Dulu, aku kira malam pertama yang tertunda adalah tanda bahwa ia menjagaku. Ternyata, ia menjagakan perasaannya untuk perempuan yang lebih dulu dipeluknya dalam diam. Dan ketika aku tutup laptop itu, aku tahu, aku tak bisa lagi menunggu. Tapi apa yang harus kulakukan, aku belum tahu. Yang ku tahu, aku tak bisa tinggal di rumah yang menyimpan folder bernama Langit.
sementara aku tak pernah jadi langitnya. Dan ketika ku tutup laptop itu, aku tahu aku tak bisa lagi menunggu. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku belum tahu. Yang ku tahu, aku tak bisa tinggal di rumah yang menyimpan folder bernama Langit, sementara aku tak pernah jadi langitnya. Fardan pulang Jumat sore seperti yang dijanjikan, membawa oleh-oleh dari Bandung dan satu pelukan yang anehnya terasa hambar. Aku menyambutnya dengan senyum tipis, bukan karena rindu, tapi karena ingin tahu bagaimana ia menjawab luka yang belum kubuka di hadapannya. Malam itu, aku memberanikan diri. "Mas," suaraku hampir berbisik. "Kita bisa bicara?" Fardan meletakkan handphonenya di meja, menoleh dengan wajah netral. "Tentang apa?" Aku berdiri, perlahan mengambil amplop yang kucetak diam-diam, salinan foto prewed mereka. Kubuka pelan, kuletakkan di hadapannya. Dia tidak langsung bicara. Hanya menatap foto itu, lama sekali. Lalu menarik napas dalam. "Aku temukan ini di laptopmu. Di folder yang kamu sembunyikan," ujarku, suaraku tetap tenang, walau jemari menggigil. "Siapa dia?" Fardan menatapku. Mata yang dulu kulihat sebagai tempat pulang, malam itu terlihat seperti tempat orang asing menginap sebentar sebelum pergi lagi. "Namanya Rani," katanya pelan. "Aku menikahinya 2 tahun sebelum aku menikahimu." Dunia berhenti sebentar. Tapi bukan karena aku tak menyangka, aku tahu. Aku hanya berharap kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya. "Siri," lanjutnya. "Tidak resmi, tidak tercatat. Tapi kami menikah." Aku tidak bisa berkata-kata. Hatiku seperti dipecah dengan sangat pelan. Bukan hancur sekali, tapi retak sedikit demi sedikit. "Kenapa aku?" tanyaku akhirnya. "Kalau kamu sudah punya dia," Fardan menunduk. "Karena keluargaku tidak setuju dengan dia. Karena status, latar belakang, dan karena tekanan bisnis. Kamu lebih diterima. Kamu lebih cocok untuk tampil." Kata tampil menusukku. Jadi aku ini hanya etalase. Hiasan yang bisa dipajang di pelaminan, dipamerkan dalam undangan, dipuji tetangga dan kerabat, tapi tidak pernah benar-benar dijadikan rumah. "Aku nggak berniat nyakitin kamu, Naila," tambahnya. Aku pikir, aku bisa adil. Aku tersenyum tipis. Adil bukan tentang membagi waktu, tapi membagi hati. Dan sejak awal, kamu tidak membagi. Kamu menyimpan semuanya untuk dia, lalu membiarkan aku menunggu. Kami diam lama. Hanya suara jarum jam yang terdengar, dan detak jantungku sendiri yang semakin pelan, seperti langkah orang yang sudah tidak yakin harus tetap di tempat atau pergi. "Aku nggak minta kamu pilih sekarang," kataku akhirnya. "Tapi aku perlu tahu, apakah aku hanya nama di buku nikah, atau pernah benar-benar jadi istri di hatimu?" Fardan tak menjawab. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Berselimutkan gorden yang kulepas dari jendela. Karena entah kenapa, dingin, dari ubin lebih jujur daripada kehangatan kasur yang penuh kebohongan. Pagi-pagi saat Fardan belum bangun, aku menyalakan air dan mencuci piring-piring yang tidak pernah disentuhnya. Lalu aku menulis satu surat kecil dan kutaruh di meja makan. "Kita bisa hidup di rumah yang sama, tapi hatimu sudah bukan milikku. Dan aku bukan perempuan yang ingin menuntut. Aku hanya ingin tahu, sampai kapan kamu terus membuat dua perempuan saling menunggu, tanpa pernah dipilih salah satunya. Aku bukan yang pertama, bukan pula yang utama, dan ternyata aku juga bukan satu-satunya." Sore itu, aku berdiri di depan cermin dan bertanya pada bayanganku sendiri. Jika aku pergi, apakah dia akan mencari atau justru lega? Aneh. Sore itu, aku berdiri di depan cermin dan bertanya pada bayanganku sendiri. Jika aku pergi, apakah dia akan mencari atau justru lega? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Bahkan saat aku duduk di meja kecil kamar, membuka lembaran, kertas surat yang sudah lama kosong. Kertas itu dulu kubeli untuk mengirim kabar bahagia ke ibu di kampung. Tapi kali ini, yang kutulis bukan kabar bahagia,
melainkan kebenaran yang tak pernah kubayangkan akan kusampaikan. Tanganku gemetar menulis pembukanya. Ibu, maaf kalau surat ini mengejutkan, tapi aku tak tahu harus cerita dari mana, selain lewat tulisan yang mungkin lebih jujur dari mulutku sendiri. Pernikahan Naila tidak seperti yang ibu lihat di foto. Bukan karena rumah tangga kami ribut, tapi karena kami terlalu diam untuk menyakiti. Fardan ternyata bukan hanya milikku. Dia sudah menikah sebelum menikahi Naila, dan aku baru tahu belakangan. Air mataku jatuh tanpa suara, tapi kali ini bukan karena sakit, karena aku ingin jujur. Karena aku ingin ibuku tahu, anak perempuannya sedang berdiri sendirian di tengah kapal yang tak pernah berlayar. Surat itu kutulis pelan, penuh hati-hati, agar tidak membuat ibu panik. Tapi jujur, aku ingin sekali ia datang memelukku, seperti waktu kecil saat aku jatuh dari sepeda dan lututku lecet. Bedanya, sekarang yang lecet adalah harga diriku. Dan tidak ada plester untuk itu. Setelah surat selesai, aku mengunci kamar dan duduk di lantai, sambil memeluk lututku sendiri. Di atas meja, laptop milik Fardan masih menyala. Folder langit itu masih ada di sana, tak berubah. Tapi aku sudah berhenti membukanya. Karena yang lebih menyakitkan dari melihat foto-foto mereka adalah menyadari bahwa aku tidak ada di antaranya. Keesokan harinya, aku menemui sahabatku, Shinta, di sebuah kafe kecil, tempat kami biasa mengobrol sebelum hidupku berubah menjadi teka-teki. Aku nggak kuat, Shin, kataku pelan, menahan isak. Aku berusaha jadi istri yang baik, tapi ternyata aku bahkan bukan satu-satunya. Shinta menggenggam tanganku. Nei, kamu baik, tapi kamu terlalu diam. Dan kadang, diam itu membuat orang berpikir kamu tidak terluka. Aku menunduk. Aku takut kalau aku marah, aku akan jadi perempuan yang tidak pantas. Aku takut kalau aku pergi, aku akan kehilangan semuanya. Shinta menarik napas. Kalau kamu tetap tinggal, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Aku terdiam. Kalimat itu menghantamku lebih dalam dari semua kebohongan Fardan. Sore itu, aku pulang membawa satu keputusan kecil. Aku tidak akan mengemis kasih. Tapi aku juga tidak akan langsung pergi dengan kemarahan. Aku akan mulai dari satu hal dulu, menguatkan diri sendiri. Dan langkah pertama, mencari tahu apa yang secara hukum bisa kulakukan. Di malam yang sunyi, saat Fardan kembali duduk di depan televisi seolah semua baik-baik saja, aku berdiri di dapur. Memotong bawang tanpa tahu untuk siapa lagi makanan itu, disiapkan. Tiba-tiba, ia bicara. Naila, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin banget? Tanyanya. Aku tak langsung menjawab. Hanya berkata sambil menatap tajam ke arah air yang mendidih di panci. Karena aku baru sadar, ternyata aku sedang berteduh di rumah orang, bukan di rumah sendiri. Ia terdiam, dan malam itu aku tak menunggu pelukan atau penjelasan. Karena hatiku sudah memutuskan, aku tak akan pergi dengan tangis. Tapi dengan langkah tenang yang tak akan pernah kembali. Dulu aku hanya ingin tahu, sampai kapan harus menunggu disentuh. Sekarang aku sadar, aku harus menyentuh diriku sendiri, lebih dulu. Agar tak hilang di antara dua perempuan yang saling menunggu. Dan di meja makan itu, tepat setelah kukirim surat untuk ibu, aku menatap piring kosong yang biasanya disiapkan untuk dua orang. Kali ini hanya satu. Dan itu cukup, karena akhirnya, aku sedang belajar makan dengan ketenangan, bukan harapan. Dan di meja makan itu, tepat setelah kukirim surat untuk ibu, aku menatap piring kosong yang biasanya disiapkan untuk dua orang. Kali ini hanya satu, dan itu cukup. Karena akhirnya, aku sedang belajar makan dengan ketenangan, bukan harapan. Tapi, ketenangan itu tidak bisa berlangsung lama. Sore itu, saat sedang membereskan lemari buku, aku menemukan lagi surat dari sekolah, yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, atas nama wali murid Rani Octavia Fardan. Tapi anehnya, dalam catatan kecil yang tertulis tangan, pengirimnya menyebut, tolong diberikan langsung kepada orang tua murid. Jika bukan Ibu Rani, mohon dialihkan ke Wali Shah, Bapak Fardan. Aku menatap surat itu lama. Kalimatnya membuat napasku tercekat. Wali Shah. Itu artinya,
Sekolah mengakui Rani sebagai istri, sebagai ibu dari anak yang mereka daftarkan. Dan mereka tahu nama Fardan. Aku menelan ludah pelan. Rasanya seperti membaca sisa bukti kejahatan yang selama ini disimpan rapi di laci rumah sendiri. Malam harinya, aku bicara dengan Shinta. Aku ingin lihat sendiri, Shin, kataku pelan. Kalau benar dia punya 2 rumah, aku ingin tahu siapa yang sebenarnya tinggal di rumah itu. Shinta, sahabat yang tak pernah meninggalkanku, mengangguk pelan. Aku temani. Kami menyusun rencana sederhana. Aku membawa surat itu ke sekolah, pura-pura menjadi calon wali murid yang ingin mendaftar. Tujuannya satu, melihat siapa Rani. Dan apakah dia benar-benar tinggal bersama Fardan. Hari Senin, kami datang ke sekolah itu. Bangunannya asri, tidak terlalu besar, tapi tertata rapi. Resepsionis menyambut kami dengan ramah. Saya ingin bertanya tentang program kelas B3, kataku, sambil menyodorkan brosur fiktif yang kubuat. Oh, itu kelas anak-anak. Hari ini Ibu Rani datang loh, Bu. Kalau mau, bisa berbicara langsung. Darahku seakan berhenti mengalir sebentar. Shinta menggenggam tanganku erat di bawah meja. Beberapa menit kemudian, muncullah seorang perempuan berkemeja biru muda, wajahnya manis dan rapi. Ia membawa map kecil dan terlihat akrab dengan beberapa guru. Saat berdiri tak jauh dariku, aku mendengar ia berbicara pada salah satu staf. Maaf ya Bu, tadi telat. Soalnya anak saya tadi rewel karena ayahnya belum pulang-pulang dari keluar kota. Guru itu tertawa kecil. Bapak Fardan itu ya, pasti sibuk terus. Nama itu. Mulutnya sendiri yang mengucapkan. Fardan, aku diam. Menunduk. Tapi mataku tidak bisa berpaling. Perempuan itu bukan hanya terlihat nyaman, dia terlihat berumah. Dan semua orang di sini tahu dia sebagai istri sah. Shinta menyandarkan tubuh ke arahku dan berbisik pelan. Dia nggak disembunyikan, Nei. Justru kamu yang selama ini dikurung dalam diam. Kami pulang dengan langkah pelan. Jalanan terasa panjang. Mobil terasa sempit. Gimana rasanya? Tanya Shinta, suaranya hati-hati. Aku menatap keluar jendela, seperti melihat pantulan cermin yang retak, dan sadar, selama ini aku berdiri di sisi yang salah. Malam itu aku tak bicara sepatah kata pun pada Fardan. Ia pulang, mengeluh soal pekerjaan, lalu tidur. Seperti biasa. Seolah semua berjalan seperti biasa. Padahal dunia yang aku pijak sudah berpindah dari percaya ke kenyataan. Di kamar, aku duduk di lantai, menatap diriku di cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku mengucap dalam hati, aku bukan istri yang terluka, tapi perempuan yang dibohongi. Dan itu lebih menyakitkan daripada sekadar ditinggalkan. Aku hanya ingin tahu siapa yang dipeluknya duluan. Tapi hari ini, aku melihat sendiri. Siapa yang dipanggil istrinya di depan orang banyak. Dan malam itu, aku menulis 2 kata di kertas kosong. Saatnya pergi, tapi aku belum bisa menjawabnya. Karena yang lebih sulit dari meninggalkan rumah adalah meninggalkan harapan yang pernah kau tata dari nol. Dan malam itu, aku menulis 2 kata di kertas kosong. Saatnya pergi, tapi aku belum bisa menjawabnya. Karena yang lebih sulit dari meninggalkan rumah adalah meninggalkan harapan yang pernah kau tata dari nol. Namun harapan yang terlalu sering diabaikan, lama-lama berubah menjadi beban. Dan pagi itu, saat aku menatap baju-baju Fardan yang masih tergantung rapi, aku merasa seperti sedang membereskan hidup orang lain, bukan hidupku. Aku berdiri lama di depan lemari, lalu mulai melipat bajuku sendiri. Bukan karena ingin kabur, bukan pula karena ingin membuat drama. Aku hanya merasa aku perlu menjauh sebentar agar tahu rasanya tidak terus-menerus disakiti. Sebelum Fardan pulang dari kantor, aku menyiapkan 1 koper kecil. Isinya hanya baju seperlunya, surat nikah, dan sebuah buku jurnal yang selama ini jadi saksi diam bagaimana aku bertahan dalam rumah yang tak pernah benar-benar kuisi sebagai istri. Di meja makan, kutinggalkan sepiring nasi hangat dan 1 amplop surat. Kutulis pelan-pelan agar ia tahu bahwa aku pergi bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin bertahan. Untuk diriku sendiri. Fardan,
Aku akan pergi sementara waktu. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa dari diriku. Aku sudah cukup lama menjadi istri yang tidur sendiri, makan sendiri, dan mencintai sendirian. Aku tidak akan bertanya siapa yang kamu pilih. Tapi aku ingin tahu apakah kamu pernah benar-benar memilihku sejak awal? Saat matahari mulai turun, aku keluar dari rumah. Tak ada air mata, tak ada pamit. Hanya langkah tenang yang kulatih sejak berminggu-minggu. Langkah seorang perempuan yang tidak ingin lagi diposisikan sebagai pilihan cadangan. Aku pergi ke rumah Shinta. Ia menyambutku dengan pelukan yang hangat dan diam yang saling mengerti. Kalau kamu siap, kita urus semuanya, katanya. Legalitas, perlindunganmu, bahkan kalau kamu mau perceraian. Aku menunduk. Kata itu masih terasa asing, tapi anehnya tidak lagi menakutkan. Aku nggak marah sama dia, kataku pelan. Aku cuma lelah terus-menerus menunggu seseorang yang bahkan tak pernah melihatku. Shinta mengangguk. Karena kamu terlalu mencintai dengan cara yang pelan, sementara dia berlari ke arah lain. Malam itu, aku tidur di kasur tambahan di kamar Shinta. Tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku benar-benar tidur. Tanpa suara pintu dibuka pelan, tanpa bunyi notifikasi dari ponsel suami yang disembunyikan, dan tanpa bayangan perempuan lain yang mungkin sedang menerima pelukan yang seharusnya jadi milikku. Keesokan harinya, aku mulai membuka laptopku. Aku menulis surat ke sebuah perusahaan desain interior, pekerjaan freelance yang dulu sempat kutolak karena sibuk jadi istri rumah tangga. Kali ini aku ingin bangun, bukan demi menyenangkan orang lain, tapi demi berdiri dengan kakiku sendiri. Dan di tengah layar yang perlahan menyala itu, aku mengetik satu kalimat pembuka. Nama saya Naila. Saya ingin kembali bekerja. Bukan karena saya butuh uang, tapi karena saya ingin kembali hidup. Aku tak pernah benar-benar disentuh, bahkan saat seharusnya dipeluk. Tapi hari ini, aku memeluk diriku sendiri. Dan itu ternyata cukup hangat. Dan di tengah malam yang sunyi, ponselku bergetar. Nama pengirimnya muncul, Rani Octavia. Pesannya, hanya satu kalimat. Kita perlu bicara, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua istri yang sama-sama dibohongi. Dan di tengah malam yang sunyi, ponselku bergetar. Nama pengirimnya muncul, Rani Octavia. Pesannya hanya satu kalimat. Kita perlu bicara. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua istri yang sama-sama dibohongi. Aku membacanya berulang-ulang. Tanganku sempat ingin menghapusnya, tapi kalimat itu terlalu jujur untuk diabaikan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kami berdiri di sisi yang sama. Perempuan yang diminta setia oleh laki-laki yang tak tahu cara jujur. Esoknya, aku mengiyakan pertemuan itu. Kami bertemu di taman kecil dekat sekolah tempat anak Rani belajar. Aku datang lebih dulu. Duduk di bangku kayu, menatap pohon-pohon yang bergoyang pelan, seperti ikut menyaksikan perempuan yang akhirnya saling membuka luka. Rani datang dengan tuajercelah. Tidak ada sisa kemewahan seperti yang dulu kutaksir dari kejauhan. Ia duduk pelan, lalu langsung berkata, Aku minta maaf, Naila. Bukan karena aku merasa salah, tapi karena aku tahu rasanya dikhianati dengan cara yang paling sunyi. Aku tidak langsung membalas, tapi mataku menatapnya dalam, bukan dengan dendam, tapi dengan pengertian yang tak perlu dijelaskan panjang-panjang. Aku kira dia akan setia. Lanjut, Rani. Waktu dia nikah dengan kamu, dia bilang itu hanya formalitas. Aku bodoh karena percaya, tapi lebih bodoh lagi, karena aku ikut diam. Aku menghela napas. Dan aku diam karena berpikir dia sedang menyiapkan cinta. Padahal dia sudah memberikannya ke kamu sejak dulu. Kami tertawa kecil. Tawa getir dua perempuan yang sempat saling diam, tapi akhirnya bicara sebagai sesama. Korban. Rani menunjukkan foto anaknya. Laki-laki kecil berusia 5 tahun. Wajahnya mirip Fardan, dari sorot mata sampai senyumnya. Dia tidak tahu ayahnya punya istri lain, katanya pelan. Tapi anak-anak punya insting. Dan belakangan, dia mulai bertanya kenapa ayahnya sering buru-buru pulang dari rumah kita. Aku hanya diam. Tidak ada kata yang cukup untuk membalut luka seperti itu.
Tapi aku tahu, kami sudah melangkah dari adiam menuju keberanian, untuk tidak lagi hanya menunggu dipilih. Sebelum kami berpisah, Rani memelukku. Terima kasih sudah mau bertemu. Aku pikir kamu akan menamparku. Aku tersenyum. Bukan kamu yang salah. Kita sama-sama dipaksa berdamai dengan kebohongan yang dibuat orang yang kita cintai. Malam itu aku pulang ke rumah Shinta, tapi bukan dengan wajah suram, melainkan dengan keteguhan baru. Aku membuka laptop, melanjutkan desain proyek freelance yang mulai kulirik kembali. Pekerjaan kecil, tapi rasanya seperti rumah yang kubangun sendiri, tanpa kebohongan di pondasinya. Fardan tidak menghubungiku selama seminggu, tapi aku tahu diamku kali ini bukan lagi penantian, tapi keputusan. Dan ketika ibu datang dari kampung, membawa tas berisi beras, buah tangan, dan doa yang tak pernah putus, aku menangis di pelukannya. Naila sudah besar, katanya. Tapi pelukan ibu tetap ada kalau kamu mau pulang. Aku menatap wajah ibu yang penuh garis kelelahan tapi juga cahaya keteguhan. Kataku sambil menahan air mata. Aku tidak pulang karena kalah, tapi karena ingin utuh. Aku pernah menunggu untuk disentuh, untuk dipilih, dan untuk dicintai. Tapi hari ini, aku berhenti menunggu. Karena aku sadar, aku bisa berjalan. Meski sendirian, dan di layar ponselku malam itu muncul satu nama yang tak kusangka, Fardan. Pesannya hanya 2 kata. Boleh bicara, tapi aku hanya menatapnya. Karena mungkin, untuk kali ini, aku yang akan menentukan apakah aku masih ingin mendengar. Tapi ini aku hanya menatapnya. Karena mungkin, untuk kali ini, aku yang akan menentukan apakah aku masih ingin mendengar. Pesan dari Fardan kubiarkan menggantung di layar. Beberapa menit, lalu beberapa jam. Tapi tak kubalas. Karena kali ini, aku butuh suara yang lebih jujur daripada sekadar 2 kata basa-basi. Namun malam itu, tepat pukul 8, pintu rumah Shinta diketuk. Berkali-kali. Tak keras, tapi penuh irama gelisah. Aku tahu siapa di baliknya. Shinta membuka pintu, dan Fardan berdiri di sana. Wajahnya lusuh, matanya cekung. Seperti seseorang yang baru sadar kehilangan sesuatu, tapi tak tahu bagaimana cara memintanya kembali. Aku cuma mau bicara, katanya pelan, matanya memohon. 5 menit saja. Aku berdiri di ruang tamu, tidak beranjak mendekat, tidak juga memalingkan wajah. Kau ingin bicara, kataku, tapi selama ini, aku yang menunggu tanpa pernah diajak bicara. Fardan menunduk. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan sebuah foto kecil. Foto yang dulu pernah kami ambil diam-diam di depan gerbang rumah. Foto pertama dan satu-satunya saat kami tertawa bersama. Aku salah, katanya. Aku egois. Aku pikir aku bisa mengatur segalanya. Rani, kamu, anak kami. Tapi ternyata, aku hanya membuat semua jadi berantakan. Aku tetap diam. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku siap menceraikan Rani. Aku siap berjuang untuk kamu. Saja, Nay. Aku menatapnya lama. Ada bagian dalam diriku yang dulu akan gemetar mendengar kalimat itu. Tapi hari ini, aku hanya merasa kosong. Kamu datang setelah semuanya rusak, kataku pelan. Kamu datang bukan untuk memeluk luka, tapi untuk menyelamatkan wajahmu sendiri. Bukan aku yang kamu jaga, Fardan, tapi reputasimu. Ia terdiam, nafasnya tercekat. Kamu pikir aku akan luluh karena kata cerai kamu sebutkan untuk perempuan lain? Padahal saat aku minta dipeluk, kamu bahkan memilih tidur membelakangi. Air mata mengalir dari matanya. Tapi aku tidak lagi menangis. Aku pernah menunggumu jadi suami yang utuh. Tapi sekarang, aku sudah selesai. Karena malam pertama yang tak pernah terjadi, tak lagi penting jika seluruh hidupku harus dibangun di atas kebohongan. Fardan terisak. Ia berlutut. Tolong beri aku kesempatan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab. Kesempatan itu pernah ada, tapi kamu buang dengan sengaja. Dan aku bukan perempuan yang akan terus memohon untuk dicintai. Shinta mendekat, memegang pundakku, memberi kekuatan terakhir yang aku butuhkan untuk mengakhiri semua ini.
aku akan kirim surat pengajuan cerai. Bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku ingin sembuh, kataku tegas dan penuh kelegaan. Fardan tidak berkata apa-apa lagi. Ia pergi meninggalkan rumah itu. Tapi anehnya, langkahnya terasa ringan. Mungkin karena akhirnya aku lepaskan dia dari rasa bersalah yang seharusnya ia tanggung sendiri sejak dulu. 2 bulan kemudian, aku resmi bercerai. Aku pindah ke kota kecil, mengajar anak-anak menggambar dan membuka studio kecil yang kuimpikan. Sejak kuliah, hidupku tidak mewah, tapi damai. Dan setiap kali aku menyentuh kuas di atas kanvas, aku tahu, ini tanganku, ini hidupku, dan tak ada siapapun lagi yang berhak memegangnya tanpa izinku. Suatu hari seorang murid kecil bertanya, "Bu Naila, ibu nggak nikah?" Aku tersenyum. "Sudah, tapi sekarang ibu sedang pacaran sama diri sendiri, dan ternyata itu lebih membahagiakan." Kebahagiaan bukan soal malam pertama yang sempurna, tapi soal memilih diri sendiri setelah terlalu lama dikecewakan orang yang tak pernah benar-benar tinggal. Kadang, cinta tak datang dalam bentuk pelukan, tapi dalam keberanian wanita berdiri yang masih sendirian.